Pertanyaan dari Putri Wali Songo, Gus minta tips jadi santri yang manfaat barokah dan tips biar ikhlas. Untuk santri ingin ilmu yang manfaat barokah dan mukhlisi nahuddin. Orang menjadi baik itu harus riyadhah, latihan. Ya. Sabar aja harus latihan. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasobiru. Wahai orang yang beriman, bersabarlah. Wasobiru dan nyabar no. Maksudnya latihlah untuk bersabar. Paksalah untuk sabar. Jadi latihan. Berarti dalam hal apapun ya ada riyadhah, latihan supaya menjadi sabar. Menjadi ikhlas ya harus latihan. Setengah-setengah ikhlas sesuai menjadi harus latihan, dilatih ya. Kemudian di dalam tabah juga sama latihan. Innamal ilmu bitta'allum wa innamal khilmu bittahallum. Hadis ini mengajari kita ya, sesungguhnya ilmu diperoleh dengan cara belajar. Ya. Nah, ilmunya ikhlas ya harus belajar ikhlas. Ya. Nah, mungkin belajar tentang akhlak, belajar tentang tasawuf, belajar tentang ikhlas itu ada ilmunya. Jadi kita belajar ilmunya dulu baru melatih diri. Jadi belajar ilmunya dulu, pengetahuannya, baru melatih diri untuk ikhlas. Ya. Wa innamal khilmu bittahallum. Tabah itu harus ditabah-tabahkan. Jadi hadis ini juga harus dikuat-kuatkan, dipaksa untuk tabah. Ya. Itu tip untuk bersabar. Ya. Sekali lagi harus latihan. Nomor 2 berdoa. Tetap mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Orang bisa ikhlas itu kalau hanya lillahi ta'ala, karena Allah. Jadi harus tetap ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah supaya menjadi ikhlasnya. Kemudian agar dapat ilmu yang manfaat barokah, dia harus bertakwa. Ya, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah, Allah akan memberi ilmu, dalam arti ilmu yang manfaatnya. Ya banyak faktor kalau di dalam kitabnya Mbak Hasyim supaya ilmunya manfaat itu ya banyak. Tidak boleh sombong ya, intinya satu diamalkan supaya manfaatnya diamalkan ya. Ya diamalkan itu ya. Man amila bima alima warathahullahu ma'lam ya. Siapa yang mengamalkan ilmu yang sudah diketahui, maka Allah akan mewariskan kepadanya, memberi kepadanya ilmu yang belum ia ketahui. Ini namanya manfaat. Ya. Nah, kalau ilmu cuma teori dipendam sendiri ya gak manfaat. Contoh kecil aja. Anda punya ilmu akhlak tentang jujur. Nah, Anda tukang ngapusi. Ya mana bisa manfaat? Amalkan jujur dalam berkuliah. Kalau nggak masuk jangan tanda tangan. Itu sudah manfaat. Bagi siapa? Bagi Anda sendiri. Juga bagi dosen, bagi lain-lain. Ya, kita amalkan jujur. Jangan cuma kuliah, mata kuliah akhlak tasawuf tapi tidak bertasawuf sama sekali. Ya. Tetap udal-udalan, sombong. Ini nggak bakal manfaat. Jadi tip manfaat 1, amalkan. Ya. Barokah itu kan semakin baik. Kalau kita amalkan 1 diamalkan, lama-lama ya semakin baik. Itu namanya barokah, ziyadatul khair. Ya. Jadi kuncinya kita amalkan. 2, lillahi ta'ala, karena Allah. Yang ketiga secara rutin terus. Jadi kalau kita amalkan, tambahi lagi kita amal, sehingga ilmu kita banyak. Nah kalau dapat mata kuliah semester 1 dilupakan, nanti sampai wisuda ya lupa semua. Ya nggak tambah baik, tambah jelek, tambah bingung. Ya. Tapi kalau ilmunya numpuk, tambah banyak, semakin mantap kayak padi, semakin merunduk, semakin berisi, semakin merunduk. Itulah. Jadi kalau ingin manfaat barokah, amalkan ilmu Anda. Ya. 2, dasari ikhlas karena Allah.
ya. Kalau ada rasa sombong akan dicabut ilmu Anda. Ya. Proses mencari ilmu harus bagus. Ya. Misalkan ojo ngasap. Lah rajin ngaji tukang rajin ngasap sandali konco tidak bakalan barokah ilmunya. Ya. Apalagi sandali guru digawe. Kata anak dulu ilmune halal apa maneh peleme. Sehingga peleme dicolong jangan. Ini menyebabkan enggak barokah. Nyolong kata si guru ojo. Anak-anak dulu itu biasanya kalau di kampung itu kan guru-guru dikasih jaminan jajan ya. Ada undi-undi, ada goreng-gorengan. Itu kadang-kadang anak-anak itu sebelum istirahat itu ada jam kosong ya. Itu juga jajannya guru nih nang kantor. Dicolong diisi jangan. Biasanya itu setelah guru makan nggak habis lah itu ada. Biasanya rebutan supaya barokah. Bekasnya minumnya guru, jajannya guru. Katanya sih barokah. Ya tapi lihat-lihat lah. Menurut dokter itu ya. Lihat-lihat. Ini ada virusnya, loruntu. Ya walaupun ada syu'rul mu'mini syifa'un likulita. Ini bukan hadis ya. Sisa orang mukmin obat segala penyakit. Itu mungkin juga ada. Ini contoh begini. Jadi ada seorang yang biasa menjamu tamu. Jadi senang nyugui tamu ya. Suatu saat malam itu ada rombongan tamu malam-malam ya. Terus disuguhi makan dan lain-lain. Terus menginap ya. Setelah pergi, paginya pergi, terus sisa-sisa nasi namanya upo itu diambili dan dilabur-laburkan ke anaknya yang lumpuh ya. Atas keikhlasannya dan yakinnya kepada Allah dan menghormati tamu, Allah membuat anaknya menjadi bisa berjalan. Ini dari sisa-sisa upo. Ya. Tapi apa? Ya. Sebenarnya tamu itu siapa? Ya. Ternyata tamu itu rombongan perampok aslinya. Tapi saking husnudzonnya pada tamu ya, walaupun tamunya perampok ya, Allah tetap membalas anaknya sembuh dari lumpuh karena dioles-olesi upo bekasnya makan tamu. Maka sisa makanan itu bisa menjadi obat. Salah satunya adalah upo tadi. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah, kita memberi petunjuk, memberi ilmu yang manfaat, barokah selamat dunia akhirat. Anak cucu kita menjadi dzurriyyah dan thayyibah, umat Islam diselamatkan oleh Allah, pimpinan kita menjadi pimpinan yang baik. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.